Mana Denny Cagur, Ono Surono, terus apa lagi tuh yang nggak setuju dengan programnya KDM tentang barak itu, TNI? Anak-anak sudah melakukan testimoni dan dia bilang bahwa apa yang menjadi pelatihan di sana itu membuat dia bahagia dan merubah semua perilakunya dan pikirannya, mindsetnya. Nah, ini yang diperlukan. Kan sampai jadi pasukan pengibar bendera di Gedung Sate loh. Keren kan? Baru dididik berapa minggu doang loh. Apalagi lama, apalagi masuk dalam program di sekolah. Coba kurikulumnya masukin biar tambah jos. Kalian kemana aja? Aduh, ampun ya. Makanya sebelum ngomong itu, dilihat dulu ke sono, dilihat lagi ke lapangan. Jangan cuma ngomong doang. Apalagi Denny Cagur, kamu itu kan ngambil dapilnya dapil Bandung. Harusnya, sewajarnya, kamu itu harusnya membantu atau mensupport apa yang menjadi programnya KDM. Aneh orang lamun cara anak kayak begini tuh gimana ya? Kok jadi seperti dia itu membela partainya yang memang mungkin dalam tanda kutip berseberangan, tapi dia tidak punya prinsip. Jadi dia hanya mendengarkan apa kata partai dan apa kata ketuanya barangkali. Karena saya lihat kok kayaknya partainya ini sama sekali tidak mendukung ya dengan program ini. Nah, yuk buka mata, buka telinga, lihat ke sana, jalankan pekerjaan kamu dengan baik dan benar. Kalau mau protes, kalau kamu mau mengambil kebijakan sendiri, lakukan kebijakan itu, jangan cuma ngomong. Coba solusinya apa selain barak? Kalau saya sih sangat setuju dengan adanya barak, karena saya dan tim psikolog di sana banyak membantu. Bukan cuma psikolog, ada juga grafolog, ada juga apalagi tuh ya kemarin tuh ya, banyak banget deh. Gitu. Coba tanyain ke sana, dites nggak dia psikologinya? Dites. Makanya hati-hati kalau ngomong ya, Dan. Jangan asal ngomong aja gitu loh. Aduh, kamu tuh jadi pelawak, jadi pengen ketawa, ngetawain bahasan kamu gitu loh. Aneh gitu. Kayak nggak berpendidikan jadinya. Hati-hati kalau bicara ya. Gitu. Karena saya pun juga, kenapa saya marah? Karena saya nggak setuju dengan apa pendapat kamu gitu loh. Kalau kamu sudah berpendapat setelah apa yang kamu lihat di sana, boleh. Tapi kamu belum melakukan apapun, tapi dia udah ngomong gitu loh. Heran saya jadinya ya, karena saya tahu persis seperti apa di lapangan itu ya. Nggak boleh sekali lagi begitu. Coba kerja yang benar, jangan makan gaji bute ya nggak. Gaji DPR itu gede loh. Jangan sampai kamu menjadi bulan-bulanan para netizen gitu loh. Karena netizen nggak salah gitu. Netizen membela bukan karena dia suka sama Kang Deddy, tapi suka karena programnya, dan orangnya pun juga tetap kok oke juga gitu, bener nggak? Nah, hati-hati pokoknya ya, jangan sekali-kali lagi seperti itu, nggak baik. Oke, apalagi Anda sebagai wakil rakyat kok kayak begini ceritanya. Oke, salam Lita Gading. Let me do that. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan sindiran pedas dari Lita Gading kepada komedian Denny Cagur. Semua bermula dari pernyataan Denny yang tak sejalan dengan program barak militer ala Kakseto dan KDM. Lita pun langsung angkat bicara, menyebut Denny sebagai sosok yang tidak punya prinsip. Wah, ada apa sebenarnya di balik drama panas ini? Dan kenapa Lita begitu vokal membela program kontroversial tersebut? Yuk, kita kupas tuntas skandal yang sedang jadi perbincangan hangat netizen. Program pendidikan barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM masih menuai pro kontra. Meski banyak yang pro seperti psikolog Lita Gading, tak sedikit pula mengkritik seperti Verrel Bramasta dan Denny Cagur. Belum lama ini, Denny Cagur yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP mengungkap keberatannya tentang program barak militer KDM. Siswa itu kan permasalahannya beda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan, ujar Denny Cagur. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, dicari jalan keluar masing-masing. Jangan jadikan barak militer jadi satu-satunya solusi, sambungnya. Oleh sebab itu, Denny Cagur merasa perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai tepat atau tidaknya program barak militer. Melalui unggahannya di Instagram pada Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025, Lita Gading memberikan pembelaan dengan menunjukkan bukti keberhasilan program KDM.
Testimoni anak-anak setelah menjalani program barak militer menjadi bukti yang dibahas Lita Gading dalam kontennya. Mana Denny Cagur yang gak setuju dengan programnya KDM tentang barak TNI? Tanya Lita Gading. Berbeda dengan anggapan Denny Cagur dan orang-orang kebanyakan, para siswa justru mengaku senang dengan program barak militer. Salah satu testimoni yang dibahas Lita Gading adalah sekelompok siswa jebolan program barak militer menjadi pasukan pengibar bendera di Gedung Sate. Padahal mereka hanya dilatih selama beberapa minggu. Coba kurikulumnya militer, masukin biar tambah jos. Saran Lita Gading. Pernyataan Denny Cagur bikin Lita Gading kesal lantaran dirasanya hanya bisa membual, sebab belum pernah turun ke lapangan. Denny Cagur pun terpilih sebagai anggota Dewan melalui daerah pemilihan, Dapil, Jawa Barat 2 yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kamu itu kan ngambil dapilnya Dapil Bandung. Harusnya sewajarnya kamu membantu atau mensupport apa yang menjadi programnya KDM, kata Lita Gading. Ketidaksetujuan Denny Cagur terhadap program barak militer lantas membuat Lita Gading menudingnya hanya mengikuti perintah pantai. Kok seperti dia itu membela partainya yang mungkin berseberangan, tapi dia tidak punya prinsip. Jadi dia hanya mendengarkan apa kata partai dan apa kata ketuanya. Barangkali, sentil Lita Gading. Lebih lanjut, Lita Gading meminta Denny Cagur untuk turun ke dapilnya terlebih dahulu sebelum mengkritik kebijakan KDM. Lita Gading pun mengaku mendukung KDM karena sudah turun ke lapangan sehingga menyimpulkan bahwa program barak militer adalah solusi yang tepat. Kalau saya sih sangat setuju dengan adanya barak, karena saya dan tim psikolog-psikolog di sana banyak membantu. Coba tanyain ke sana, dites nggak psikologinya? Dites, terang Lita Gading. Profesi Denny Cagur sebagai pelawak yang kemudian terjun ke dunia politik jadi ikut disentil Lita Gading. Jangan asal ngomong aja, kamu itu pelawak. Jadi pengin ketawa, ngetawain bahasan kamu. Aneh, kok kayak nggak berpendidikan jadinya, kata Lita Gading. Karena saya tahu persis seperti apa di lapangan itu. Coba kerja yang benar, jangan makan gaji buta. Gaji DPR itu gede loh, pungkasnya. Di akhir videonya, Lita Gading tak lupa menyertakan testimoni siswa yang pernah mengikuti program militer KDM. Seru, banyak pengalaman baru, mantap pokoknya, nggak ada disiksa, ujar seorang siswa. Seorang siswa lain yang diundang ke FYP Trans 7 pun mengaku senang mengikuti program militer KDM karena bisa makan enak dan rutin. Wah, makin panas ya dunia hiburan tanah air. Lita Gading tampaknya tak main-main dalam membela program barak militer KDM. Sementara Denny Cagur pun tetap teguh dengan pendiriannya. Akankah perseteruan ini berlanjut atau justru berakhir damai? Yang jelas, publik ini makin penasaran siapa yang sebenarnya paling berprinsip. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update gosip terbaru yang pastinya makin seru setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Gosip.